Surat Ali Imran ayat 6, hadirin sekalian. Ali Imran ayat 6. Al-Imam Nawawi berkata rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati orang-orang yang beliau cintai, keluarga, orang tua, guru, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Beliau mengatakan rahimahullah, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yakhfa, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syai'un fil ardi wala fis sama, segala sesuatu yang ada di bumi dan tidak ada yang tersembunyi segala sesuatu yang ada di langit. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Surat Al-Imran ayat 5. Surat Al-Imran ayat 5. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terlihat oleh Allah. Semuanya terpantau oleh Allah. Semuanya diawasi oleh Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun sesuatu di bumi dan di langit yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, sederhana, simpel. Tapi kalau seorang muslim benar-benar bisa meresapi ayat yang sederhana ini, sederhana secara redaksi, tapi dalam akan makna, maka kehidupannya pun akan berubah. Tidak ada yang tersembunyi. Hadirin Allah muliakan, para ulama menjelaskan seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa surat Al-Imran ayat 5 ini ada korelasi dengan sebuah ayat yang lebih menjelaskan, lebih memperinci, yaitu surat Al-An'am ayat 59. Al-An'am 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Hadirin Allah muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat ini, ayat yang luar biasa, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua hal yang gaib, yang tidak terlihat. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sesuatu yang kita anggap gaib, semua kuncinya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya. Gak ada yang mengetahui kecuali dirinya subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mulai memperinci, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dialah yang mengetahui apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di lautan. Apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, yang jatuh, melainkan Allah tahu. Allah tahu. Allah mengatakan Allah tahu
dari pohon apa dia jatuh atau dia gugur. Kalau ada banyak pohon, pohon yang mana? Misalnya dari pohon jati, pohon jati yang mana nih? Ada di lahan yang misalnya 100 hektar, yang mana pohon jati? Atau dari pohon beringin, atau dari pohon mangga ada 50 hektar, dari pohon mangga yang mana tuh daun? Allah tahu. Lalu ketika jatuh, jika tertiup angin, kemana angin itu membawanya? Dan di mana daun itu jatuh? Itu semua Allah tahu. Allah tahu. Tidak ada satupun daun yang gugur melainkan ia mengetahui dari pohon apa, yang mana, kemana ia terhembus angin, lalu kemana ia terjatuh. Allah tahu semuanya. Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Dan Allah pun tahu bumi yang jatuh di dalam kegelapan bumi, atau biji yang jatuh di dalam kegelapan bumi. Jadi tidaklah jatuh sebutir biji pun fi dhulumatil ard, di dalam kegelapan bumi, kecuali Allah mengetahuinya. Kecuali Allah mengetahuinya. Dan Allah gunakan fi dhulumatil ard, di kegelapan bumi, atau di lapisan-lapisan kegelapan bumi. Fi dhulumatil ard, jama' muannats tsalim. Jadi bukan satu lapis kegelapan, tapi lapisan kegelapan. Para ulama menjelaskan ketika kita membaca tafsirnya, apabila ada satu biji yang jatuh, ada satu biji yang jatuh, lalu biji kecil yang jatuh, lalu ia masuk ke dalam lautan, lalu terus tenggelam sampai berada di dasar lautan dalam kondisi hujan. Biji itu jatuh ke lautan dalam kondisi hujan. Maka Allah tahu di mana biji itu berada.